Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia? Ya, negara besar ini adalah negara yang paling menyukai sepak bola. Sebelum kita bahas, Mimin mohon untuk dukungan channel ini dengan cara like and subscribe, agar Mimin bersemangat memberi edukasi dan pengetahuan sepak bola Indonesia kepada kalian. Baik, jika sudah, terima kasih. Semoga kalian atau anak cucu kalian bisa menjadi pesepak bola yang handal. Amin. Ya, kita awali mulai dengan kapan berdirinya PSSI atau Induk Sepak Bola Indonesia. Menurut sejarah, PSSI resmi didirikan pada tanggal 19 April 1930. Dalam perjalanannya, PSSI sendiri didirikan oleh seorang bernama Sosro Soegondo. Beliau ini adalah seorang pemuda yang sangat menyukai sepak bola di saat itu. Lalu di perjalanan beliau sebelum mendirikan PSSI, beliau ini mengumpulkan tokoh-tokoh sepak bola di berbagai kota, salah satunya Solo, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta, untuk melakukan pertemuan di Hotel Binnenhof, Jalan Keramat 17 di kala itu. Ya, sebelum lebih jauh pembahasan ini, Mimin kasih tahu bahwa beliau mendirikan PSSI dilatar belakangi karena menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada para pemuda Indonesia di kala itu. Karena menurut beliau, sepak bola adalah wahana untuk menyatukan nasionalisme dari Sabang sampai Merauke. Dan dalam pertemuan di Hotel Binnenhof, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi persepak bolaan kebangsaan. Lalu pergerakan ini diluaskan di 3 kota selanjutnya, yaitu Jogja, Solo, dan Bandung. Dan dalam pergerakan ini dibantu juga oleh tokoh-tokoh nasional saat itu seperti Daslam Hadiwasito, Amir Notop Pratomo, Hamid, dan Soekarno. Begitupun yang lainnya. Dan pada tanggal 19 April 1930 terbentuklah PSSI yang disaksikan atau dihadiri oleh wakil-wakil PIJ atau Samsudin, mahasiswa RHS, wakil Bandung Indonesia, Football Bond BI, FIBI, Persatuan Sepak Bola Mataram atau PSM, Football Bond, PVB, Football Bond Magelang, dan lain-lain. Lalu disinilah singkatnya terbentuknya PSSI atau Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950, arti PSSI sendiri yang berawal dari Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI di kala itu. Awal mula ketika PSSI berdiri, Ketua Umum PSSI Suratin segera menyusun atau membentuk yang namanya Strijit Program, yakni program perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang telah ada di kala itu. Kalau kita artikan di zaman sekarang agar lebih mudah memahaminya, jadi setelah PSSI berdiri, Ketua Umum PSSI Insinyur Suratin langsung memberitahu setiap wilayah, entah itu kabupaten, kota, atau provinsi, untuk mempunyai basis sepak bola semacam klub. Namun di kala itu dimulai dari skala kecil, yaitu di setiap partai dan organisasi masyarakat yang ada pada saat itu. Untuk mengikuti kompetisi internal dari strata 1 dan 2 dilanjutkan ke kejuaraan antar perserikatan. Jadi kalau di zaman sekarang agar mudah dipahami lagi oleh kita, setelah dari partai atau organisasi masyarakat yang mempunyai suatu tim sepak bola di kala itu, mereka memulai kiprahnya dari liga terbawah sampai liga teratas, yaitu perserikatan. Jadi kesimpulannya, kompetisi resmi pertama yang di bawah naungan bendera PSSI dimulai pada tahun 1931 di Surakarta. Seiring berjalannya waktu, kegiatan sepak bola yang bergulir di saat itu mengundang ketertarikan dari susuhan Pakubuwono X. Bahkan Pakubuwono X sampai mendirikan stadion sepak bola di Sriwedari sebagai bentuk apresiasi kebangkitan sepak bola nasional. Stadion ini pun diresmikan pada tahun 1933. Tidak lupa juga Insinyur Suratin atau Ketua Umum PSSI membentuk suatu badan olahraga nasional yang diberi nama ISI atau Ikatan Sport Indonesia, yang kemudian pada tanggal 15 sampai 12 Oktober 1938 menyelenggarakan Pekan Olahraga untuk pertama kalinya di Solo. Lalu semakin sekian lama ketua PSSI makin meningkat,
NIFU atau Netherlands Indisch Football Unie mengajak kerjasama ke PSSI. Baik, Mimin jelaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum PSSI terbentuk, sepak bola kita diambil alih atau dikelola oleh pihak Belanda, yaitu NIFU. Dan setelah PSSI terbentuk, NIFU mengajak kerjasama dengan PSSI. Sebagai tahap awal, mereka membawa tim dari Austria pada tahun 1936. 2 tahun berselang, pada tahun 1938, disinilah polemik terjadi antara NIFU dan PSSI. Bagaimana tidak, NIFU tidak menghormati kesepakatan yang dijalin oleh PSSI, yaitu tim untuk mengikuti Piala Dunia harus didasarkan mengadakan adu tanding dahulu antara tim NIFU dan tim PSSI. Seperti namanya, NIFU, jadi mereka menipu PSSI. Ya, NIFU sendiri dengan sepihak langsung mengirim tim NIFU untuk mengikuti Piala Dunia 1938. Disinilah puncaknya Ketua Umum PSSI, Insinyur Suratin, marah besar kepada Belanda, apalagi mereka mengirim tim dengan memakai bendera Belanda. Ya, walaupun di dalam tim NIFU itu sendiri ada pemain pribumi dan pemain keturunan Cina Indonesia. Dan di sini juga lah alasan Ketua Umum PSSI tidak mengakui bahwa Indonesia masuk Piala Dunia pada tahun 1938. Namun anehnya, sebesar apapun polemik yang terjadi, bahwasannya FIFA sebagai induk sepak bola dunia malah mengakui tim Asia pertama yang masuk Piala Dunia adalah Indonesia, meski ditulis Hindia Belanda. Jadi itulah sejarah singkat tentang berdirinya PSSI di sepak bola Indonesia. Oke, next time kita bertemu lagi di jilid-jilid selanjutnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. See you again dan terima kasih.